Seluruh jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya F27F Aquatic. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel F27F Aquatic. Oke seluruh, pada kesempatan kali ini Aiz akan berbagi pengalaman selama breeding Channa Asiatica. Dan kebetulan di sini yang Aiz breed ada Channa Asiatica Red Strip dan Channa Asiatica RSWS ya, silangan. Terus ada Bleheri, ada juga Stewarti, ada juga Andrao, Pulkra juga ada. Dan kebetulan kemarin saya dapat komentar dari salah seorang, Kang, tolong tutorial cara breeding Channa Asiatica. Oke, kali ini Aiz akan berbagi pengalaman cara breeding Channa Asiatica. Sebelum lanjut ke video, saya minta dukungannya dari teman-teman semua untuk bantu channel Aiz supaya lebih maju lagi ya, dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe tidak bayar. Oke seluruh, langsung aja ke tutorial cara breeding Channa Asiatica. Yang pernah Aiz lakuin selama breeding Channa, langkah yang pertama kalian harus punya ikannya terlebih dahulu. Oke. Karena buat apa mau breeding tapi ikannya gak ada gitu loh. Oke. Yang kedua, kalian pastiin mana yang female, mana yang male. Gimana sih cara bedain antara female dan male? Oke, untuk female, si dorsal sama anal itu dekat ya, jadi tidak ada jarak atau tidak ada spasi. Terus si analnya itu lubangnya satu. Dan yang male itu biasanya dari dorsal ke anal itu ada spasi ya, ada spasi, biasanya sih satu sisik atau dua sisik gitu. Nah terus agak memanjang, terus di analnya itu ada titik dua gitu ya. Nah terus yang selanjutnya harus dilakukan, kalau misalkan kalian beli pair itu gak usah disekat dulu, gak usah disekat. Nah kalau misalkan penjodohan dari nol itu Aiz lakukan penyekatan terlebih dahulu. Nih, ada videonya. A few moments later. Oke, seluruh. Ini masa proses penjodohan atau perkenalan ya. Ini masih di-scut. Terus ini yang male-nya 20 cm. Ini female-nya 18-19, gak beda jauh ya. Ini juga sih si female-nya lagi aja. Udah perutnya udah buncit sih, kayaknya udah gendong keluar. Paling ini di-scut 3 hari sampai 1 minggu, tergantung kondisi ikan masih flaring atau tidaknya ya. Tapi sih kayaknya ini nggak ada mode-mode flaring, masih aman sih kayaknya. Tapi ntar lihat kalau udah disatuin. A few moments later. Oke, ini udah 3 hari dan baru saya satuin. Untuk sementara sih sekatnya agak saya buka dulu, mungkin takutnya
si ikan masih flaring, masih masa perkenalan. Kayaknya sih ini masih mode-modenya si female-nya masih takut kayaknya, dan lihat kondisi si male-nya juga masih flaring ya. Kita terus pantau dulu. Dan untuk tips cara penjodohan ikan asiatica ini, jangan terburu-buru, harus main sabar. Kita lihat kondisi si ikannya. Kalau misalkan keadaan ini pucat ya, ini pucat berarti itu masih mode agresif ya, dan sesekali ada ada benturan-benturan antara si female dan si male-nya. Terus kita pantau. Untuk tipsnya sih, untuk tips cara penjodohannya sih cukup simpel kayaknya. Kalau misalkan dalam 1 minggu masih belum berjodoh, mungkin itu kurang cocok, harus diganti salah satunya. Itu tergantung selera, misalkan mau diganti female-nya atau male-nya, cari yang sama ukurannya. Kalau saya lihat sih ini masih mode agresif, si male-nya gak mau mengalah. Masih terjadi benturan ya antara si female dan si male. Oke, seluruh ini udah 1 minggu, saatnya disatukan. Dan kebetulan ini dipindah tank di ukuran 1 meter kali 40 kali 40. Kelihatannya dari tadi sih aman, nggak ada mode agresif, nggak ada benturan-benturan yang serius. Dari tadi cukup aman, dan ini sengaja saya nggak kasih penerangan atau nggak kasih lampu supaya si ikan tetap kondusif. Maksimal sih 3 hari nggak dikasih penerangan. Untuk masalah pakannya diusahakan dikasih jangkrik sehari 3 atau 4 ekor supaya si telur dalam janin female itu bagus ya, karena protein dari jangkrik cukup bagus untuk indukan. Dan ini saya kasih hiasan ya, tali rapia, biar kayak rumput-rumput itu, sengaja dikasih warna hijau. Oke, kita pantau terus sampai kapan si ikan mau ngebola. Oke. Oke, seluruh langkah pertama yang harus kalian lakukan itu dilihat karakter si indukannya. Karena apa? Harus dilihat karakter indukannya itu sendiri. Kemarin Aiz pernah punya Channa asiatica white spot. Sombong amat. Dan kebetulan itu propen yang pertama. Langkah pertama yang Aiz lakukan adalah langkah alami, tidak dipisah antara si indukan dan si telurnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan indukannya bagus, bukan bagus sih, kalau indukannya kalau kata bahasa Sundanya daek ngasuh lah gitu ya, jadi si telurnya nggak dimakan. Nah, itu bagus. Jadi kalian nggak usah ribet, cukup kasih pakan aja si indukannya pakai jangkrik atau misalkan pakai cacing. Nah, dilihat
1 kali 24 jam kalian harus pantau selama telur sama indukan itu dalam satu tank. Nah, mungkin itu langkah pertama yang harus kalian lakukan. Nah, kalau misalkan aman itu bagus, tidak harus ribet. Nah, berarti proper yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya itu berarti karakter indukannya ngasuh si babynya. Oke, itu langkah pertama. Oke, seluruh langkah yang berikutnya yang pernah Aiz lakukan selama breeding cana. Di sini langkah kedua kita akan memisahkan antara telur dan indukannya, dan yang diambil adalah telurnya yang dipisahkan ya. Pertama-tama kalian harus siapin air. Oke, mungkin ini ada jolang kecil ya. Ada jolang kecil, mungkin ini ukurannya 30 kali 40 cm. Cukup ketinggian air di antara 15 cm. Nah, ini air endapan selama 3 hari sampai 5 hari ya. Dan ini udah dikasih garam 2 sendok garam ikan ya. Terus ada daun ketapang ini ya. Daun ketapang mungkin ini cukup lah 3 lembar daun ketapang. Terus ada obat biru ini. Terus ada akrip alpin. Ini biasanya sebelum ikan nelor, garam, daun ketapang, obat biru sama akrip alpin itu udah dimasukin. Terus langkah berikutnya, kalau misalkan si ikan udah bertelur, nah langsung diangkatnya pakai centong ini ya. Pakai centong ini dan diusahakan nyiuk bahasa Indonesianya nyiuk apa ya. Oke ya, itulah ya sejenisnya. Lucu. Angkat telur ikannya dan dimasukin ke jolang ini ya. Untuk cara pengambilan telurnya diusahakan harus sama airnya yang dari tank indukannya. Contoh misalkan kalian pakai centong kayak gini. Nah, misalkan gini, ini ada telur, ini umpamanya ada telurnya ya. Nah, misalkan sama airnya dan dimasukin ke si jolangnya itu sendiri ya. Nah, seluruh cara pemisahannya pakai centong ya, pakai centong yang tadi kalian udah siapin. Dan cara pengambilan si telurnya diusahakan harus sama airnya dimasukkan ke dalam jolang kecil yang tadi. Terus kalian juga siapin wadah kecil untuk pemisahan antara telur busuk dan telur bagus. Biasanya Aiz lakukan seperti itu karena menurut Aiz busuk, oh ternyata tidak. Nah, berarti langkah yang selanjutnya tadi kan udah dikasih tahu alat-alat yang harus kalian siapin. Terus berapa lama sih Aiz telur gabus ini menetasnya? Setahu Aiz, penetasan telur gabus selama 2 hari atau 48 jam. Nah, selama 48 jam itu kalian cukup pakai aerator selama 10 jam on, 10 jam off, 10 jam on. Jadi
Jadi pertama kalian nyiukan telur ke jolang kecil, nah langsung pakai aerator 10 jam on. Nah setelah itu 10 jam off, baru 10 jam on. Nah selama aerator off itu biasanya suka ada telur yang busuk. Nah itu baru dipisahin. Oke, next. Tadi langkah yang kedua udah dijelasin cara pemisahan telur sama indukannya. Nah, sekarang langkah yang ketiga yang pernah Aiz lakukan adalah langkah dimana si indukannya yang diangkat, bukan si telurnya. Dan seperti biasa, seperti langkah yang kedua yang kalian harus siapin yaitu daun ketapang 3 lembar aja cukup, terus obat biru, akripalpin, sama sama garam ikan. Nah, sama juga pakai aerator 10 jam on, 10 jam off, 10 jam on, 10 jam off, 10 jam on gitu. Dan biasakan dipisah antara si telur busuk dan telur yang bagus. Oke, mungkin Aiz akan perlihatkan beberapa video berikut. Oke, seluruh mungkin itu beberapa pengalaman Aiz selama breeding ikan cana asiatica. Dari mulai langkah pertama udah pernah Aiz lakukan, langkah kedua udah pernah dilakukan, langkah ketiga udah pernah dilakukan. Dan untuk cana asiatica ini
yang sekarang keep ini biasanya seminggu sekali nelor. Jadi nelor yang pertama, langkah pertama jadi di mix ya gitu, jadi beda-beda langkah. Dan alhamdulillah 80% lah, 80% alhamdulillah jadi, dan jadi cuan. Terus ada yang nanya juga kemarin, burayak berapa hari harus dikasih pakan dan pakannya apa sih? Kemarin ada yang nanya gitu. Nah, untuk burayak yang harus dikasih pakan, kalau Aid sih itu 4 atau 5 hari udah dikasih Artemia. Artemianya sih netasin sendiri di sini ya. Nah, selama di waktu usia burayak 5 hari itu sampai 8 hari dikasih Artemia, dan untuk hari ke-9, hari ke-10 dan seterusnya sampai umur sebulan itu baru dikasih casut ya. Dan misalkan umur 9 hari, 9, 10 apa misalkan itu dikasih cacing sutra. Dan biasanya kalau Aid panennya itu sebulan udah dikeluarin ya baby-babyannya. Oke, mungkin itu aja cara breeding Channa asiatica breeding Channa asiatica yang pernah Aid lakukan di tempat Aid sendiri ya. Ada beberapa kali gagal sih, nggak selalu netas semua, ada gagalnya juga. Oke seluruh, segitu dulu video dari Aid selama pengalaman breeding Channa asiatica. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian para pemula yang ingin mencoba breeding Channa asiatica. Dan Aid juga tidak lupa untuk minta dukungan dan supportnya dari kalian untuk tetap berkreasi di dunia percanaan, dan dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Karena subscribe tidak bayar ya seluruh. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Mari cus, mari kita capcus, mari breed, mari kita ngabret sang surken. Bye bye.